Berikut adalah 4 fase demokrasi yang ada di Indonesia. Pertama ada demokrasi liberal parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua ada demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Ketiga ada demokrasi Pancasila Orde Baru pada tahun 1965 sampai 1998. Dan yang terakhir ada demokrasi Pancasila era reformasi dari 1998 sampai sekarang. Jadi materi yang habis kita pelajari adalah demokrasi. Tapi Jen, aku tuh belum terlalu paham sama demokrasi sendiri. Kau bisa jelasin nggak ke aku apa itu demokrasi? Demokrasi itu kalau menurut pemahamanku sendiri itu kayak suatu sistem pemerintahan yang dimana pengambilan keputusannya tuh kayak dilakukan sama seluruh rakyat Indonesia gitu. Jadi kayak hak suara kita. Oh gitu tadi. Iya. Sekarang paham lah dikit-dikit tentang demokrasi. Tapi aku bakal literasi lebih banyak lagi ya. Nah, ngomong-ngomong nih soal tentang materi kita, kebetulan banget sekolahan kita nih deket sama gedung yang sangat berpenting. Nah, gedung tersebut itu bernama DPRD Surabaya. Untuk penting DPRD Surabaya di dekat sekolah kita. Kayaknya ya tiap pagi itu selalu aku lewatin. Gak cuma kamu kayaknya, aku juga lewat. Oh gitu. Iya. Cuman kayaknya kita karena kita kayaknya FOMO ya, terus materinya kita juga tentang demokrasi udah penting di dekat sekolah lagi, kenapa kita nggak pergi ke sana ya? Siapa tahu kan dengan kita pergi ke sana kita dapat pengetahuan baru, wawasan baru yang bisa kita share juga ke kalian semuanya. Jadi gimana? Oke. Dadah, ikutin terus. Halo guys, jadi hari ini kita mau persiapan buat pergi ke gedung DPR. Ini ada Lala, ini ada Stephen. Dan BTW kita udah izin ke guru juga, jadi kita udah ada buat izin, terus kita mau pergi perjalanan ke gedung DPR. Ikutin terus perjalanan kita ya. Dadah. Hai guys, jadi sekarang kita udah sampai di gedung DPRD. Betul. Tuh kan tuh. Nah, kalau kalian tahu, jadi gedung DPRD Surabaya itu jadi salah satu tempat terpenting yang ada di kota kita. Bener banget, dan juga gedung DPR ini merupakan salah satu gedung yang merupakan saksi bisu yang dimana keputusan pemerintah itu dilakukan dan juga yang sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Nah, di sini kita nggak cuman jalan-jalan aja ya di sekitar Kita DPRD, tapi kita juga mau bahas-bahas santai ya kan? Ya, sama bahas-bahas isu-isu yang lagi booming saat ini. Jadi ikutin kita terus di vlog kita. Bye bye. Oke guys, jadi sepertinya kita harus mencari tempat duduk terlebih dahulu biar kita ngobrolnya makin menyenangkan dan Semakin nyaman. wow. Lagi ngapain Lala? Sibuk Ini banget. loh, lihat berita yang kemarin lagi booming di mana-mana. Kalian tahu kan ya tentang demo kemarin? Jadi guys, kita udah sampai di salah satu spot di DPR yang nyaman karena kalau kita noleh ke samping udah gedungnya. Betul. Kita lanjut ya pembahasan kita tentang demo kemarin. Oh iya, yang tadi kamu bahas itu ya. Itu videonya itu kenapa sih? Kalau aku baca dari berita ya, dari orang itu sih katanya tentang peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan. Iya. Kenapa sih mereka kok demo-demo gitu ya? Iya ya, kenapa orang-orang suka gitu? Kalian punya pandangan nggak tentang itu? Kalau aku sih, menurutku nggak guna ya. Iya sih, sebenarnya kayak demo tuh
ada gunanya dan juga enggak sih. Kayak ada apa ya, kayak kalau dilihat dari sisi lainnya tuh demo tuh sebenarnya juga bentuk dari demokrasi juga. Sama ya. Kenapa tuh? Karena itu merupakan salah satu cara kita untuk menyampaikan aspirasi kita. Karena kan juga apa namanya, ya walaupun aspirasi kita nggak yang langsung didengar, karena kan juga pasti ada pertimbangannya juga toh. Cuman ada tertulis juga dalam Undang-Undang 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang, dan juga berada dalam sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itulah. Tapi kenapa kadang-kadang aspirasi masyarakat itu nggak didengar? Ya pastinya karena banyak faktor sih, kayak salah satunya kan karena ada perbedaan prioritas antara masyarakat dan juga pemerintah. Jadi nggak yang kita demo kita langsung didengar, peraturannya langsung ada, enggak, tapi juga pasti ada prosesnya. Dan cuma kita harus sadar loh bahwa apa ya, program-program kerja yang udah diberikan atau disampaikan oleh presiden dan juga pemerintah tuh akhir-akhir ini udah banyak yang terrealisasikan. Ya salah satunya kayak infrastruktur gitu, pembangunan tol, terus habis itu transportasi, dan itu kan juga butuh waktu, tapi intinya terrealisasikan kan. Kayak MRT gitu Nah, kan? itu kan juga keinginan kita dan suara kita didengarkan juga pemerintah, akhirnya terwujudlah itu. Bener banget, perubahan itu tidak semuanya secara instan. Nah, kita kan sudah belajar tentang sosiologi, yang materinya itu tentang perubahan sosial secara revolusi dan evolusi. Kebetulan banget negara kita itu berada di perubahan sosial yang evolusi. Juga kan partai di Indonesia tuh banyak banget, dan ternyata di sini tuh ada semua ya. Dan ini salah satu area taman dalamnya dari gedung DPRD. Tadi juga ada ini ikan koi, ada Iya, ini ikan koi. ada ikan koinya juga, terus banyak banget guys. Jadi sangat seru banget. Tapi guys, kita nggak cuman di area DPRD juga, tapi Betul. kita bakal jalan-jalan di mana? Ke Kota Lama. Jadi ikutin terus Betul. vlog kita sampai akhir nanti. Dadah. Jadi guys, kita udah sampai di Kota Lama dan Tempat kedua kita ya. Terus tempat ini juga merupakan salah satu bukti dari pembangunan infrastruktur yang pemerintah yang berhasil sekarang. Tuh seperti revitalisasi Kota Lama ini. dan semakin bagus guys. Dan kita mau jalan-jalan juga di sini, sekalian tanya-tanya. Tapi sebelumnya kita mau cari teman kita dulu ya guys. Sekarang kita coba berdua. Gak asik kalau gak ada Stephen. Kita sulap ya, Bos. Kita sulap. Satu. Ini dia. Guys, Dia. Ini sebenarnya yang telat tuh kita atau kamu pun? Kita mau tanya beberapa orang tentang Kayak gimana Apa? sih perasaannya setelah infrastruktur yang ada di Surabaya, khususnya Surabaya ini Surabaya. udah berhasil gitu kan? Udah semakin maju. Udah maksudnya udah banyak yang bagus jadi tempat orang-orang berwisata. Betul, dan juga kalau dilihat-lihat dari pembangunan ini kan kayak hasil apa ya, kayak ibaratnya dana yang dibutuhkan kan juga dari hasil dari pajaknya kita yang wajib itu kan, jadi kayak masuk dalam perpajakan. Dan juga ini merupakan salah satu tempat kita juga gitu guys. Oke, jadi kita udah bersama salah satu bapak wirausaha yang ada di Kota Lama juga guys. Pak, izin bertanya, Ya silakan. bagaimana perasaan Bapak setelah melihat proses infrastruktur yang ada di Indonesia itu mulai maju, seperti ada pembangunan tol, terus ada revitalisasi Kota Lama juga. Ini bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah saat ini sepertinya pemerataan ya, Iya. baik di hampir semua wilayah. Seperti saat ini barusan yang akan mau diresmikan kan tol Solo itu ya. Iya. Ya, jadi orang Surabaya ke Jogja waktunya juga akan lebih cepat, lebih efisien.
Gitu. Jadi sangat bermanfaat untuk sisi transportasinya. Jika untuk sisi ekonomi juga akan lebih, insya Allah lebih maju. Iya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ya. Nah, kalau menurut saya sendiri sih infrastruktur yang maju di Indonesia itu di Surabaya khususnya. Iya, maksudnya perasaanmu gimana? Nah, perasaan saya itu sangat senang sekali dan bahagia. Dan Ya. khususnya di Kota Lama di Surabaya ini banyak sekali pengunjung-pengunjung atau para wisata yang berfoto-foto di daerah Kota Lama Surabaya ini. Oke. Karena banyak wisatawan itu juga membantu perekonomian bapak-bapak atau ibu-ibu yang berwirausaha di sini. Oke, jadi segitu aja vlog dari kita yang ada di Kota Lama. Mana teman-teman aku? Jadi segitu aja ya vlog dari kita yang ada di Kota Lama tentang pembangunan infrastruktur dan juga revitalisasi dari Kota Surabaya, Kota Lama Surabaya. Jadi untuk vlog selanjutnya ikutin terus tentang pembahasan kita tentang demokrasi. Mau pergi ke SMP? Sebelum kita makin kepanasan kita pakai body lotion dulu. Body lotion. Tapi tenang aja, body lotion ini buatan aku sama Stephen dan kelompok PKBU. Alami kan, Man? Alami banget guys. Karena kita buatnya, ini tuh kita pakai bikinnya pakai tumbuhan herbal guys. Dari apa itu sih? Dari lidah buaya. Ini buat melembabkan dan juga menjaga. Ini ambil aja. Dan semakin kosong. Betul. Karena Surabaya super Panas kok. Kayak Nah, kita udah pakai, kita mau lanjut jalan dulu. Oke, dadah. Oke, sekarang kita udah bersama Pak Mukri, salah satu guru SMP yang pernah ngajarin kita di mata pelajaran PS gitu. Jadi kita mau sedikit tanya-tanya sekitar apa, Ben? Langsung aja Mas. Nah, kita akan membahas tentang infrastruktur. Oke. Ini ya Pak. Iya. Kalau menurut Pak Menteri, infrastruktur Indonesia khususnya dalam pembangunan ini menurut Pak Menteri apa yang adanya kayak ada transportasi, terus kemudian untuk yang lain-lain, nah, termasuk untuk di kota mana itu kan sekarang ada kereta api cepat. Menurut Pak Menteri. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya, pembangunan infrastruktur pada masanya Pak Jokowi itu memang luar biasa. Harus saya akui bahwa pembangunan begitu signifikan, bisa dirasakan keadilan. Kalau zaman dulu itu pembangunan hanya berpusat di Jawa begitu. Tetapi zamannya Pak Jokowi juga di luar Jawa, apalagi di timur begitu, itu menjadi sebuah agenda yang harus juga dibuatkan begitu. Dan kita bisa merasakan sekarang di Papua ada tolnya, di provinsi-provinsi lain juga seperti itu kan begitu. Ini saya pikir dari sisi keadilan beliau terhadap sebuah provinsi-provinsi tidak memihak. Bahkan suatu saat seperti misalnya kalau coba yang ada dibangun untuk di Lombok misalnya, ayo apa? Apa aja? Ya. Lombok. Tempatnya bunga. Mandalika. Mandalika itu zamannya Pak Jokowi itu kalah di sana. Tapi ternyata ketika dia sudah jadi presiden, tidak memihak apapun ya, kalau memang itu potensial untuk dikembangkan, ya dikembangkan. Kalau saya sih itu infrastruktur pada zaman Jokowi, Pak Jokowi itu baik, ya, merata, tidak ke Jawa sentris, tetapi bisa ke semua provinsi dipikirkan. Dan kita bisa merasakan ketika harus pergi kemana, ternyata di sana ada tol dan sebagainya, dan di sana ada kemudahan, dan juga alat-alat transportasi, kereta api cepat dan sebagainya, kemudian bis listrik dan sebagainya itu juga dikembangkan. Saya pikir infrastrukturnya bagus. Berarti dari pembangunan infrastruktur dan juga alat transportasi yang udah sekarang terrealisasikan itu udah cukup baik ya? Cukup baik, perkembangannya cukup baik dan signifikan kalau hanya begitu sih. Oke Pak Mukri, jadi kan tadi kita udah membahas tentang infrastruktur yang sudah terrealisasikan di negara Indonesia dan juga memiliki sebuah kemajuan ya. Iya, betul. Lalu kita ingin bertanya tentang
Apa sih Pak pentingnya demokrasi dan Indonesia ini? Sebenarnya kalau kita melihat bahwa demokrasi itu bagi semua bangsa itu pasti penting, ya, termasuk kita kan itu, karena dengan demokrasi itu ada sebagai bisa digunakan sebagai alat untuk melindungi kebebasan masyarakat, kebebasan berkumpul, mengeluarkan pendapat, nah, itu kan demokrasi masalahnya, maka bisa digunakan untuk melindungi kebebasan masyarakat, memperbaiki kegagalan-kegagalan kebijakan, karena nanti kan ada pembagian tugas antar masing-masing bagian, jadi bisa untuk memperbaiki kegagalan-kegagalan kebijakan dari pemerintah. Kemudian yang tidak kalah penting juga, ini bisa untuk meningkatkan kualitas masyarakat sendiri dengan demokrasi itu. Begitu kalau saya. Jadi demokrasi itu sangat penting. Sangat penting buat semuanya kan gitu. Ya cukup sekian dua pertanyaan kita untuk Pak Menteri. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Oke, sama-sama. Salam buat semuanya. Yuk. Oke guys, jadi sekian dari video vlog kami. Dan kesimpulannya adalah jangan pernah takut untuk menyuarakan suatu kebenaran yang merupakan hak kita sebagai warga negara Indonesia. Dan demokrasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam kehidupan bernegara. Dan kita harus membuktikan bahwa Indonesia tidak hanya memberikan janji namun bukti nyata. Matur nuwun buat teman-teman yang udah nonton vlog kita sampai akhir. Semoga vlog kita memberikan wawasan ke kalian tentang pentingnya partisipasi kalian dalam demokrasi. Kami bertiga pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dadah!